Baiklah, apa kabar teman-teman stand up Indo Jogja? Terima kasih banyak sudah ngumpul di sini. Seperti biasa, saya kalau lagi tour selalu menyempatkan waktu untuk ketemu sama anak-anak komunitas dimanapun saya berada, karena saya adalah founder paling merakyat. Orang Jawa suka tuh. Orang Jawa suka, yang merakyat suka ya? Suka. Nuri, dikit-dikit harus punchline, gila bro. Komika anti rezim. Enggak. Sahabat lu pro rezim. Kiki Saputri. Iya. Mengubah dari dalam. Wah, saya nggak tahu politik, nggak ngerti politik sumpah. Bohong. Nggak sekolah. Orang kemarin kata mau jadi bupati Indramayu, lu kan mau jadi bupati Indramayu. By the way, Nuri Zafira, opener Mensra Jogja. Terima kasih. Makasih Bang Panji udah diajakin ke Jogja. Ya, pokoknya kita buka pertanyaan aja, mumpung lagi ada gue, mumpung lagi ada Nuri. Silakan bertanya. Yang perempuan-perempuan bersyukur karena ada komika yang punya perspektif yang sama. Kalau mau nanya, silakan. Nanyanya satu komika satu pertanyaan. Terus jangan lupa megang wireless, tapi juga megang mikrofon yang gue kasih biar suaranya bisa masuk. Silakan, siapa yang mau nanya? Bebas. Kita punya waktu. Sebelum mas-mas Jawa Timur di belakang melotot karena pengen makan kelatak, Bu Ani. Ma Adi maksudnya, Ma Adi. Bu Ani Jawa. Bu Ani adanya di Jakarta lah. Iya, istrinya Pak SBY, almarhumah. Bukan, Bu Ani maksudnya. Ani ya, jadi banyak. Yuk, siapa mau nanya silakan, nanya apapun tentang stand up. Jangan di luar stand up ya. Kalau nggak nanya juga nggak apa-apa, 10 menit bubar kita. Bebas. Siapa mau? Ya. Pura-pura aja gitu. Oke, jangan lupa dikasih mikrofon wirelessnya ya. Dang, Anda. Oh. Ya, maaf, megang 2 mic, nggak apa-apa ya. Okay. Tapi Bang Panji, maaf sebelumnya. Ya. Itu Pras Teguh kecilan ya? Pras Teguh. Anjay, Pras Teguh kecil. Nggak main gitar, Pras. Oke, silakan Mas. Oke, kenalin Bang, nama saya Zakaria. Ya, dan saya ingin bertanya Bang, sebenarnya kondisi saya sekarang tuh lagi agak bimbang Bang. Jadi saya udah join komunitas 3 tahun, tapi tidak kunjung lucu-lucu Bang. Nah itu, sedangkan saya punya pekerjaan gitu. Menurut Abang, langkah bijak apa yang bisa saya ambil untuk kedepannya Bang? Karena jujur, saya agak ragu gitu sama stand up gitu. Mulai ragu lah, soalnya dia 3 tahun nggak lucu-lucu gitu kan. Menurut Abang, apakah saya harus tetap push di stand up atau pivot sambil kerja gitu kan, atau justru hiatus dulu deh kayak Bang Indra Firmawan gitu katanya. Hiatus Indra Firmawan anjing. Indra Firmawan mah lucu ya. Dia mah hiatus karena capek. Jobnya banyak nih, capek, hiatus. Lu job belum ada, mau istirahat dari apa lu? Satpas. Gitu lah, sama ketemu Satpas mulu. Gitu Bang, kira-kira Bang. Oke, makasih banyak, thank you. Tepuk tangan untuk Masnya. Sebenarnya dia berani ini, karena dia mewakili keresahan. Ini anjing-anjing juga gak ada lucu nih, nggak ngaku aja. Gue jawab dulu, nanti Nuri ngasih masukan ya, karena Nuri juga kan udah stand up dari tahun 1987 kalau nggak salah. Jadi gini, sebenarnya gue nggak bisa tuh jawab pertanyaan lu, karena itu bener-bener hanya bisa lu sendiri yang jawab, dan gue nggak bisa nyuruh harus terus stand up. Kalau ternyata hati lu nggak di situ, atau yaudah berhenti stand up, udah kerja aja. Kalau ternyata hati lu masih di stand up, gue mau ngomong apa? Gue lebih tertarik untuk menjawab pertanyaan kenapa 3 tahun lu nggak lucu-lucu. Oke. Selama 3 tahun rutin. Tahun lagi. Apa? Cukup rutin. Cukup rutin itu berarti setiap minggu sebulan sekali ketemu masalahnya satu. Ya, tidak ada momentum yang dibangun kalau open mic cuman sebulan sekali. Dia benar sebulan sekali atau dia bohong? Ternyata 3 bulan sekali nih si Adi. Hah? Benar sebulan sekali. Iya. Tidak ada momentum yang dibangun. Lu belajar hari ini, evaluasi untuk dites evaluasinya bulan depan. Agak susah menurut gue. Sekarang kita tahu lu harus lebih sering. Nah, sekarang gue tanya lagi. Lu belajar stand up dari apa? Sharing-sharing komunitas. Nonton. Oke. Terus kendala lu dalam nulis joke apa? Selain gak lucu ya?
Nggak lucu kan udah pasti. Nggak lucu itu ujung. Nah, kendalanya apa? Apa yang lu rasain? Ego, egonya kenapa? Jadi aku merasa tuh kalau dikonsumsi sama orang tuh kayak aku nggak bisa bawain punchline-nya gitu atau jokes-nya gitu. Ya, Jadi aku ya. kayak ngerasa aku pengen nulis sendiri. Ya. Kalau ternyata nggak selucu itu. Ya oke. Jadi lu dikompetin, lu nggak ngerasa bisa ngambil punchline orang. Lu pengen nulis sendiri, tapi ternyata lu nggak selucu itu. Oke, pertama-tama, gua nggak tahu nih fungsinya Sunpras di dunia stand up Indo Jogja ini apa. Tapi siapa yang bilang Komput itu tempat minta punchline? Itu mah pemalas. Tidak boleh Sunpras. Lu ngapain di dunia ini kalau masih ada yang satu kayak gitu? Atau lu nggak pernah ngomong sama Sunpras? Anjing lu emang lu. Ada Sunpras gak dimanfaatin? Ngeyel goblok banget. Gini, lu Komput bukan untuk nyari punchline. Memang benar, jangan ngambil punchline dari komika. Karena punchline itu justru letak seninya. Tiap orang kan estetikanya beda-beda, senangnya beda-beda. Jangan ngambil punchline. Kalau lu nulis joke sendiri nggak lucu-lucu, prediksi gua, lu emang nggak tahu cara nulis joke. Udah segitu doang. Penyakit yang sangat umum di Indonesia sama di Amerika, gue cerita. Sangat umum, Indonesia dan Amerika. Joke-nya storytelling, pecah. Karena yang lucu adalah story-nya, bukan kemampuan menulis joke-nya. Jadi dia storytelling nih, dia naik lucu nih. Lucu karena ceritanya udah lucu. Ketika ceritanya nggak lucu, dia bawa di atas panggung nggak pecah. Kenapa? Karena dia nggak bisa nulis joke. Kalau dia bisa nulis joke, cerita nggak lucu juga jadi lucu. Karena dia tahu teknik penulisan joke. Sekarang gue tanya, apa 3 alasan orang ketawa? Hampir, bukan itu tapi. Hampir, bukan itu tapi. Nah kan, udah gua tulis padahal di buku pecahkan, udah dibikin, udah dikasih, udah dibagikan, ilmunya gratis, dikasih sama Sunpras, dikasih sama akun Instagram pecahkan. Tapi kalau nggak dipelajarin, buat apa? Orang ketawa karena 3 keterwakilan. Keterwakilan, relasi kuasa, artinya kita yang di atas, mereka yang di bawah. Dan yang terakhir adalah ya itu soal posisi di atas dan di bawah, superiority itu. Ketidaksesuaian, itu dia. Nah sekarang, lu juga mesti nanya di joke yang lagi gue tulis ini masuknya kemana? Lu juga mesti nanya, joke ini sikap gua apa? Banyak hal-hal basic itu nggak dilakuin. Lu pikir lu naik atas panggung, wah adalah belajar stand up? Enggak. Belajar stand up dilakukan sebelum naik atas panggung. Kalau menurut gua, lu emang nggak tekun aja. Gue udah tahu fix omongan gue nggak mungkin salah. Kalau gue salah buktiin sebaliknya, karena gue lebih dulu stand up dan gue lebih jauh stand up. Banyak komika berpikir dia komika padahal nulis joke aja belum bisa. Menurut gue lo nggak bisa nulis joke. Nulis silakan, senior saya. Aziz. Bang Zakar, siapa tadi? Ada siapa yang namanya Zakar? Ada, siapa nang? Oh, Zakaria. Iya, Zakaria kek? Oh iya. Ini, gue sih agak lumayan ini aja kaget tadi ya. Lagi bingung fokus stand up atau kerja. Sedangkan kalau yang komik-komik di Jakarta aja ngambil keputusan itu nggak berani. Mereka tuh lebih realistis kerja, dan stand up itu buat hobi. Jadi ketika kita hobi dan senang ngelakuinnya tuh kemungkinan datang sendiri gitu ya Bang, rezekinya gitu. Ya, dulu. Kebanyakan tuh teman-teman yang udah sukses di stand up tuh bukan karena ngejar karir, tapi emang karena senang sama stand upnya itu. Itu aja sih Bang. Iya, gue setuju. Mungkin tambahan gue terhadap Nuri adalah lu harus ngelepasin beban ekspektasi. Kalau lu cuma berpikir gue pengen hidup dari stand up, stres lu pasti nggak lucu-lucu 3 tahun. Ya udah kerja aja, nggak apa-apa. Ketika punya waktu luang, stand up. Dan kalau mau niat, berarti pengorbanannya lebih tinggi. Berarti open mic-nya harus lebih sering. Sama tips ya teman-teman, anak stand up Indo, terutama yang di organisasi, jangan tersinggung ya. Nggak ada yang bilang bahwa open mic yang lo ikuti hanyalah open mic komunitas. Nggak ada aturan itu. Bikin aja open mic sendiri. Mau lucu nggak? Mau cepet lucu nggak? Bikin aja open mic sendiri. Emang kafe cuma Tila Sawah di Jogja? Sabarin aja, saya juga udah mau gitu. Kalau misalnya anak-anak stand up di Jogja
melarang lu untuk ngelakuin itu, gue jamin abang-abangan stand up Indo Jogja berarti kayak anjing. Gue jamin, benar nggak? Iya, berarti Sanpras anjing. Kalau dia larang, Sanpras melarang nggak? Larang. Kalau open mic yang di luar sini cukup banyak open di kayak kafe-kafe ada cerita apa segala macam. Ya sebulan ada lah 2 atau 3 kafe sebenarnya ada. Teman-teman juga. Tapi stand up Indo Jogja juga? Iya. Emang harus stand up Indo Jogja, penguasa open mic di Jogja? Enggak kan? Kampus-kampus ada kampus-kampus juga. Iya, boleh siapapun kan? Inisiatif aja kan? Karena di New York, komika yang bikin open mic, nggak ada komunitas. Dulu Yudakan itu, midnight sale, di Cirebon lagi ada midnight sale, di department store, nanya sama department store, saya boleh open mic nggak? Open mic dari situ. Ngope, masuk ke food court, nanya, saya boleh open mic nggak sih? Open mic dari situ. Sama anak-anak Tangsel juga begitu. Kita kalau lagi nongkrong di kafe ngeliat ada orang ramai banget nih, tiba-tiba kau boleh ngetes materi nggak? Begitu. Padahal ini bukan tempat stand up ya. Tiba-tiba ada orang ramai aja di warkop, di saung itu sering mereka hampir setiap minggu tuh ngelakuin itu gitu. Nggak bisa ngeliat orang ramai-ramai sedikit, gue nyoba materi ya gitu. Toh ketika lu bikin open mic di tempat lain, lu bukan bikin stand up Indo Jogja perjuangan kan? Lu kan tetap komika stand up Indo Jogja. Cuman lu menyediakan diri untuk bikin open mic lagi, bilang aja sama abang-abangan lu, kurang kayaknya guys, kita kalau cuma seminggu sekali, atau misalnya saya tuh sebulan sekali karena saya susah banget open mic di hari open mic stand up Indo Jogja gitu. Misalkan stand up Indo Jogja hari apa? Hari Jumat gitu ya. Saya susah kalau Jumat, saya biasanya hari Senin. Ya tapi stand up Indo Jogja Jumat, boleh nggak saya bikin sendiri Senin? Masa nggak boleh? Masa nggak boleh? Emang stand up Indo Jogja nggak happy kalau punya komika yang pecah dan jadi juara suci? Terakhir kali ada juara suci dari stand up Indo Jogja siapa? Aldo. Itu juara 3 ya? Juara 3, iya. Gitu ya. Makasih banyak. Ada lagi mau nanya? Sikat. Untuk penonton YouTube-nya, maaf kalau suaranya ada hujan, ya keadaan. Kalau versi Surabaya ada yang dangdut. Ada ini suara Surabaya dangdut di depan. Kenceng banget. Ya, di belakang ada yang mau nanya tuh. Oh, itu Raisa, saya mau nanya lu. Oke, siapa lagi mau nanya? Ya, mas saya itu. Tolong dikasih clip-on. Ya, silakan. Udah. Pertanyaan yang pertama tuh, Ya. sebagai komika gimana caranya menyikapi fenomena materi yang sama dengan komika lain? Kan seringkali ada kejadian gitu ya, kita udah punya point of view dengan sudut pandang kita sendiri, tapi udah ada yang naik duluan dengan point of view itu dan habis sudah dikupas gitu. Nah, kita nyikapinya gimana? Apa kita buang aja itu materi atau kita masih harus berusaha buat cari lagi gitu. Yang kedua, boleh spill dikit nggak cara Bang Panji tuh praktek nulisnya tuh gimana? Apakah kayak komika pada umumnya misalnya lagi beraktivitas terus ada terbersit ide, berhenti dulu nulis, habis itu nanti dikembangin lagi pas udah waktu luang, atau dapat ide berhenti nulis peres sampai selesai sampai jokesnya jadi, habis itu lanjut kegiatan lagi. Gitu aja. Namanya siapa tadi? Nanda. Oke, makasih banyak Mas Nanda. Ada 2 pertanyaan kan? Gue mau jawab yang pertama nih. Yang kedua apa? Malah gue yang lupa yang pertama justru. Yang pertama apa tadi ya? Yang kedua kan soal cara gue nunjuk. Yang pertama tuh materinya sama. Ya, sama-sama. Sebenarnya ya, terserah aja sih. Kalau lu suka banget dengan ide itu ya kembangin aja. Cuman menurut gue sebagai seorang seniman, pasti ada ego untuk bikin beda. Nah, egonya itu bicaranya, ada yang bicara, gue nggak mau, topiknya udah ada yang ngambil, sehingga tinggalin. Atau gue mau tetap ngomongin, tapi gue nggak mau pancarnya kayak gitu. Nah, yang manapun penting menurut gue untuk si komikanya punya ego tersebut, ya lu pilih sendiri aja. Sah-sah aja kok. Radit tuh punya joke yang mirip sekali dengan Ellen soal Keramas Happy. Mirip, bukan karena nyontek, tapi karena emang semua iklan Keramas mbak-mbaknya happy kan gitu, semuanya senyum. Mana ada iklan Keramas balet gitu kan. Jadi kan fenomena umum. Pernah dituduh dia nyolong, tapi emang dia nggak nyolong dan dia tetap pengen, jadi terserah aja. Itu kalau jawaban gue yang pertama. Yang pertama ada jawaban kalau joke mirip. Paling kalau emang ada teman yang punya premis atau sama, ya ego lu mungkin bikin yang lebih bagus. Iya betul. Kayak
contoh misalkan ada Vianita tuh pernah bahas pembantu dan gue bahas pembantu juga. Itu kan sebenarnya premis yang sama, cuman kita bisa bikin beda gitu. Iya. Kayak dari persona mungkin apa ya Bang Panji ya? Udah ya. Udah segitu titik. Udah segitu doang. Ya, Mungkin ya kalau misalkan ada yang sama, kalau lu merasa bisa bikin yang lebih bagus dari itu ya bikin aja gitu. Dan kalau misalkan premis dia sama nih, punya dia lebih bagus dan lu nggak bisa bikin yang lebih bagus dari dia, mending mundur sih kalau gue gitu. Ya. Oke. Objektif aja. Baru ini azan itu bentar. Bang Panji nggak suka azan? Enggak suka sholat. Nggak apa-apa sama kok. Tadi pertanyaan satu lagi apa? Bang Panji nulis materinya gimana? Lu nulis materi, Bang? Lu nulis materi, langsung kata per kata? Oh, enggak. Cerita atau poin ya? Kalau gue gimana, Mut? Kadang langsung butuh. Kalau lagi berapi-api pernah gitu? Iya. Kalau lagi berapi-api Iya, jadi iya, benar. kalau enggak cuman ide. Iya. Ya sama. Iya. Kayak semua gitu. Kadang tiba-tiba tuh kita punya nemu satu jokes ini, besoknya nemu satu jokes ini. Sebenarnya itu punchline dan premis yang beda, tapi kok bisa disambungin ya gitu. Iya gitu. Iya, dari situ gue punya prinsip jangan buang buang joke. Iya, benar. Kadang-kadang lama gitu baru kayaknya gue inget ya bisa gue tarik gitu. Kayak yang tadi aku kombut sama Bang Santras kan itu materi yang beda-beda, misal-misal sebenarnya Bang Panji, tapi kayaknya kalau digabungin bisa deh jadi satu. Ya. Di Banjarnegara nggak ada stand up Pinonya? Nah, aku pernah ngomong gitu, di Banjarnegara tuh ada komunitas stand up, tapi nggak ada komedinya. tersinggung orangnya. Emang bener ya, gimana gitu. Jadi mereka tuh ininya, kalau yang lucu mungkin ada, tapi udah 1, 2, udah 3, regenerasinya nggak ada gitu. Banyak yang kayak niru Wira Negara gitu. Itu kan Wira kan terkenal banget di Banjarnegara. Nggak, tapi dia orang Banjar, bukan ya? Orang taunya dia orang situ, kayaknya, tapi kayaknya orang Purwokerto deh. Iya, tapi kayaknya pernah komunitas di situ atau gimana gitu. Semuanya jadi kayak dia. Jadi kayak dia. Padahal dia aja nggak lucu. Makanya ya, ini kalau kayak orang tapi orangnya yang lucu. Iya, maksudnya bukan nggak lucu ya. Lajurnya dia tuh tidak totok stand up comedian gitu loh maksudnya. Dia udah punya ini sendiri lah gitu ya. Malah Wira jadi satu-satunya pemain di lajurnya dia karena nggak ada yang kayak dia. Iya. Makanya dia berharga sekali cuman. Tapi yang Pandu itu juga sama kayaknya kayak gitu nggak sih Bang Panji? Dia kan bikin buku. Nggak tahu. Lagi ngejob yang pasti. Beda. Makin lama makin ramai ya. Ini di sini emang azannya banyak ya? Oh. Ya kan masjid banyak. Oh. Kita yang paling dekat aja. Kamalocon. Bukan Yesus Bang. Mirip Kamalocon. Yesus. Menjawab pertanyaan kedua, tadi gue juga habis ngobrol sama Nuri, ternyata kami nulisnya sama. Sebenarnya gue tuh nulis tergantung. Kan lu nanya kan, pointersnya doang, nulis utuh, tergantung. Ada masanya, kalau lagi berapi-api itu joke bisa ditulis sampai kelar. Habis itu ada turunannya lagi terus aja. Gue bisa nulis berparagraf kalau lagi berapi-api, belum tentu lucu, tapi berapi-api. Kadang kepikiran premis, gue pengen ngomongin ini, dan kenapa ini lucu menurut gue. Jadi belum jadi joke tapi udah nemu ironinya. Kadang-kadang kita ngeliat itu kan, kita ngeliat ironinya. Gue catat itu, beda-beda. Nah spesifik soal mensrea, karena kayaknya 80% joke mensrea itu ditulis di perjalanan, pesawat, kereta. Jadi emang nggak kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sering banget utuh. 30 menit pertama mensrea itu ditulis di pesawat dan joke-nya utuh. Karena terkondisikan. Jadi tergantung. Lu kalau ngeliat notes gua ada cuma pointers, ada yang kalimat utuh gitu. Jadi beda-beda. Kalau kepikiran gue catat, kalau lagi berapi-api gue catat utuh dengan titik komanya. Itu kalau gue. Nanya sama Bang Panji doang. Enggak, tapi kan lu juga bisa ngasih masukan. Kayaknya cewek-cewek pengen denger jawaban lu juga. Aku sama kayak Bang Panji. Kadang tuh
kalau emang lagi buntu gitu nulis tuh cuman isi aku punya cerita yang menarik tapi nggak ada punchline-nya. Itu biasanya aku tulis premis-premisnya dulu. Belum sama sekali belum ada setup, belum ada punchline. Dan itu nggak langsung jadi hari itu juga. Entah kapan tuh besok ketika nemu jokes dan ternyata ada hubungannya sama premis yang tadi, baru tuh bisa ditarik ke situ. Pokoknya premis-premis itu jangan sampai dibuang gitu. Kalau bisa dicatat, disimpan dulu aja gitu. Suatu saat mungkin ada baru nemu punchline-nya atau nemu setup yang berhubungan dengan premis itu, bisa ditulis ulang lagi gitu. Ya, gue setuju soal tidak ngebuang joke. Kadang-kadang kepake entah kapan gitu. Oke, makasih. Tadi ada mbak yang perempuan mau nanya tadi masalah. Silakan. Dikasih mikrofon sama dikasih clip-on. Lucu bener. Halo Bang Panji. Ya. Aku Mayang, mau nanya khususnya untuk Mbak Nuri. Aku ini sebagai komika perempuan, aku tuh sebetulnya sejujurnya tuh suka ngerasa berat gitu, ngerasa males untuk naik open mic karena ngerasa teman-teman perempuan itu tuh dikit gitu. Karena kayak gimana ya, bebannya jadi kerasa berat aja gitu. Dan kita tahu juga kan komika perempuan itu emang jauh lebih sedikit dari laki-laki, termasuk di Jogja juga. Walaupun kita di grup WhatsApp itu ada 17 perempuan ya, yang aktif itu ada 8 atau 9 gitu. Tetap kayak ngerasa jomplang dibanding laki-laki yang lain. Terus aku sering ngerasa berat banget. Pertanyaanku tuh, Mbak Nuri apakah punya keresahan yang sama? Dan kalau iya, gimana caranya biar terpacu terus untuk naik? Dan ya, terima kasih. Mayang. Siapa? Mayang. Sebenarnya aku juga di stand up Tangsel tuh sendiri dari tahun, pokoknya ada komik cewek masuk keluar lagi nggak ada yang betah dan cuman satu-satunya bertahan tuh cuman aku doang gitu. Sebenarnya enaknya jadi komika cewek itu lu baru naik aja tuh lu udah langsung dapat atensi. Jadi kita tuh udah dapat privilege tersendiri gitu, enaknya tuh begitu. Justru kalau lu sendiri itu harusnya lu punya kesempatan yang lebih bagus dibandingkan teman-teman yang lain. Karena komik cewek itu kan lebih nggak ada saingannya bisa dibilang gitu. Kalau yang ini kan saingannya banyak ya, kita kayak bingung mau milih yang mana gitu. Kayak lucu pun ya sama semuanya lucu, tapi kan dipilih yang berkarakter. Sedangkan kalau cewek sendiri kan sebenarnya lebih enak. Kalau untuk sama aku juga kadang kemudian kalau buat open mic karena mungkin perbedaan komik cewek sama komik cowok tuh mood kita tuh emang benar-benar separah itu Bang Panji, tapi itu tetap harus dilawan. Sama percaya diri kita juga lebih kecil sebenarnya dibanding cowok, apalagi kalau cewek kan biasanya jaim. Jadi kalau nggak lucu tuh malunya malu banget. Makanya gue tuh kalau open mic tuh selalu pakai materi yang udah jadi. Gue nggak pernah lempar premis yang masih kosong, yang nggak ada punchline atau yang nyoba premis doang gitu, nggak berani. Gue biasanya open mic tuh benar-benar jarang open mic-nya, tapi materinya tuh udah jadi gitu. Jadi kalau bisa setidaknya lu nggak ada, maksudnya materi lu belum jadi nih, tapi setidaknya lu ada pegangan satu punchline aja yang ini punchline gede nih, itu tuh kayak bisa membangkitkan semangat lu, percaya diri lu itu sih. Itu aja. Ya, Mayang, saya mau ngasih perspektif dari orang yang pernah bikin open mic khusus perempuan di Comika. Jadi Comika juga peduli karena waktu itu, ya, salah satu komisarisnya kan perempuan, Gamila. Gamila tentu sebagai komisaris punya suara, dan salah satu suara yang dia selalu gaungkan adalah untuk melahirkan lebih banyak komika perempuan. Nah, nanya nih secara personal kepada banyak komika, apa kira-kira yang dibutuhkan komika perempuan supaya bisa terus tumbuh kembang? Apa masalah komika perempuan di komunitas stand up? Jawabannya kurang lebih mirip, laki-laki semua pada ngerokok, dimodusin, ya dideketin. Ini juga pasti sering nih. Kalau aku pas baru pertama kali masuk tuh emang udah diwanti-wanti, Nur, kalau deketin dia jangan mau ya, dia PK gitu-gitu. Jadi udah ditakut-takutin duluan. Jadi terus reputasinya nyebar ya. Iya, sama pokoknya kalau lu mau sukses tuh jangan pacar-pacaran dulu, karena biasanya kalau lu benar. Karena ya. itu ngaruh banget, sumpah itu ngaruh banget. Kayak misalkan lu punya pacar ya, di sini ada pacarnya.
itu kalau lu lagi berantem sama dia, itu lu akan malas datang ke open mic. Lu ke open mic perengut itu kayak gitu. Itu beneran sengaruh itu dan apalagi mungkin kalau pacarnya abang-abangan ya. dan saya minta tolong aja nih buat teman-teman yang laki-laki, kalau misalkan ada komik cewek gitu, ada kira-kira ada potensinya, dijagain lah gitu. Jangan tiba-tiba kombut yuk ke kosan gitu, jangan begitu ya. Dijagain dulu ada potensinya enggak. Biasanya kalau yang nggak ada, kira-kira nggak ada potensinya, nggak apa-apa dah gitu. Biasanya gitu. Nggak bakal jadi juga ya. Iya benar. Pokoknya dijagain dulu aja gitu. Sayang loh, kita siapa tahu dia bisa membawa nama komunitas Jogja ke kancah nasional. Iya, betul. Nah, melanjutkan soal komika perempuan yang waktu ditanyain, memang mereka jawabannya kurang lebih adalah open mic yang lebih kondusif untuk perempuan. Lahirlah Live Out Loud LOL. Open mic khusus perempuan. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak nongol komika perempuannya. Bener nggak? Benar. Belakangan gue baru sadar bahwa ternyata yang membuat seorang komika perempuan terutama dalam ini bisa jadi komika yang hebat bukan dia stand up di depan siapa. Masa lu cuma lucu di depan perempuan, ya kan? Pada akhirnya dalam dunia karir, koreksi kalau gue salah, ketika kita stand up rata-rata di depan cowok juga. Ya udah sekalian aja. Dia open mic isinya cowok semua, di karir juga yang mesti lo bikin ketawa cowok juga. Dan setelah gue pikir-pikir, dan gue ingat gue waktu itu Comika tuh pernah ulang tahun, stand up itu tuh ulang tahun keberapa ya? Yang habis itu dia bikin kelas dalam satu hari berapa belas kelas, berapa belas guru, iya sih? 12 ya? 12 berkelas, 12 pelajaran, 12 guru. Salah satunya adalah kelas dengan komika perempuan. Ada Aci, ada dulu nggak sih? Sama Iva kalau nggak salah. Mereka bilang, kesimpulannya ternyata ini setelah live out, kesimpulannya ternyata adalah kalau mau jadi komika yang lucu, harus jadi komika yang tahan banting. Jadi semua alasan-alasan yang tadi disebutkan irrelevan gitu. Dia nggak kok bermain di depan perempuan saja, gila banget. Nuri salah satu komika, jangan kan komika perempuan, salah satu komika terlucu dia. Terus Iva, kurang monster apa manusia itu? Kiki, ini semua datang dari kondisi-kondisi di mana stand up comedy itu emang didominasi sama laki-laki. Tapi ketika lo bisa menang atas mereka, ya jadi unggul. Dan dengarkanlah suara dia. Dia bilang sebagai perempuan kita justru diuntungkan karena kita diperhatiin duluan. Nah, sisanya ya soal dia juga ngaku kok moody, tapi yang mesti dilawan segala macam. Jadi ini bukan cuma masalah eksklusif di kita, di semua negara perempuannya juga kurang banyak, tapi akan selalu ada komika-komika hebat kalau berhasil mengatasi keterbatasannya dan mengatasi penjahat kelaminnya. Gitu. Walaupun cowok lu sih orang baik, gue tahu. Yang juga ya. Aman? Ada tambahan? Aman. Pokoknya gitu. Biasanya kalau pacaran itu benar-benar mengganggu sekali. Gitu. Kalau nikah langsung? Kalau nikah? Langsung aja nikahin. Kayaknya nggak bakal stand up lagi deh, aku yakin. Oke, maaf, keinjak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Mas Gondrong yang ini nih, yang kacamata ini ya. Mas Mayang. Mayang juga, ada penyanyi Mayang tuh lah. Yang gini. Mawang. Mayang. Silakan Mas. Assalamualaikum Bang Panji. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sangat sederhana Bang. Apakah membaca buku terutama itu yang membuat Bang Panji sebesar dan sejauh ini, dan sehingga Bang Panji melakukan urbanisasi ke New York itu apakah bermodalkan mental, skill dan apa? Anjay. Tadi nama lu siapa Bang? Zain. Ya. Dan plus Bang Panji. Ya. Pertanyaan kedua itu karakter itu apakah diciptakan atau diapakan? Itu aja sih. Gue paling suka nih. Gue paling suka komika-komika belum lucu nanyain karakter nih. Ya itu sih. Kalau mungkin lucu di Jogja tapi belum lucu di Indonesia kan. Gue jawab yang kedua dulu. Gak usah ngomongin karakter.
Gue paling sebel tuh sama komika-komika lucu belum udah, bang, persona saya apa bang? Gue gitu tuh pernah marah-marah di podcast gue. Gara-gara ada orang bilang dia pengen berhenti bekerja untuk jadi stand up comedian. Belum jadi stand up comedian. Dia mau jadi stand up comedian. Lalu dia pusing, kira-kira nama panggung dia siapa? Ini makhluk nulis joke aja belum, udah mikirin nama panggung. Nama panggung dia pikirin. Nah lu nggak perlu mikirin persona, nggak perlu mikirin karakter. Nulis joke, ini orang udah berapa tahun udah? 3 tahun aja, udah lucu. Kalau lu lucu pasti kami semua dengar. Mungkin lu lucu di Yogyakarta, mungkin lu lucu di Jawa Tengah. Gue jamin lu belum lucu se-Indonesia. Se-Indonesia itu berarti di sini lucu, di sana lucu, siang lucu, malam lucu. Lucu aja dulu. Nggak usah mikirin karakter. Gue takut kalau gue jawab, gue membenarkan lu untuk menghilangkan fokus lu dari penulisan joke yang baik dan benar. Itu satu. Pertanyaan pertama lu adalah apakah membaca? Enggak. Gue bukan yang paling lucu, tapi gue jamin sejam-jamnya, gue salah satu yang paling rajin di Indonesia. Gue jamin, bukan cuma di sini, gue jamin tangan kanan gue salah satu yang terrajin di New York. Tangan kanan gue potong, gue yakin. Panji kan nggak lucu-lucu banget. Di sini banyak yang bilang Panji nggak lucu, ada yang bilang Sampras lebih lucu, ada yang bilang Radit lebih lucu, ada yang bilang gue lebih lucu. Sah. Tapi gue salah satu yang paling rajin. Tanya Sampras atau tanya siapapun, sebutin founders yang lu paling sering lihat open mic. Sebutin komika yang paling rajin ngupload video stand up-nya ke YouTube 500 plus. Sebutin komika yang paling sering bikin spesial 10. Yang bikin gue seperti ini bukan karena gue baca buku, karena gue rajin. Udah. By the way, tepuk tangan untuk Bonar Manalu di belakang, luar biasa. Bonar Manalu. Bonar boleh sih. Di belakang. Ya buat nambahin Bang Panji sedikit tadi yang ngomongin karakter. Justru kalau lu langsung nyari-nyari karakter tuh malahan membatasi lu untuk bikin materi. Justru mumpung belum ada karakter, bikin materi sebanyak-banyaknya, nanti lu akan nemu sendiri mana yang lu bikin lu nyaman, yang lu akan sadar lu banget, dan teman-teman lu akan melihat, wah lu bagus. Nah itu mungkin bisa jadi karakter lu nanti kalau pas sudah nemu enaknya di panggung gitu. Iya. Kalau misalnya lu bilang karakter lu pemarah, lu joke writingnya nyempit di situ ya? Iya benar. Justru malah terbatas gitu. Oke, baiklah. Oke, itu aja sih. Ada lagi mau nanya tadi? Di ini aja dulu yang paling depan ya. Kasih mikrofon sama clipboard. Mikrofon. Silakan. Terima kasih Bapak Panji. Ya. Aku Bahtiar. Ya. Ini aku ada masalah di suara Bang. Ini suara saya kan serak udah di sananya. Gitu. Ya. Kadang-kadang saya tuh udah ngomong, perasaan saya udah jelas, tapi pas turun kamu ngomong apa gitu. Jadi pertanyaannya tuh yang pertama, apakah ada komika yang serak tapi dia berjalan jauh gitu. Terus yang kedua, gimana ya Bang, biar suara serak ini tuh biar jelas tersampaikan ke terutama yang di belakang gitu Bang. Kadang-kadang itu nggak jelas gitu. Terima kasih Bang. Bahtiar ya. Bukan untuk Bahtiar. Bahtiar, gue nggak gitu tahu persis apakah ada komika suara seret. Tapi gue yakin pasti ada. Nah masalah lu tuh berarti bukan masalah stand up comedy. Masalah lu tuh masalah public speaking. Dan gue curiga ya, suara seret plus logat itu membuat agak sulit tertangkapnya. Tapi memang ada caranya. Dulu gue waktu siaran, masalah gue tuh kalau ngomong kecepatan. Nah, ada yang masalah kecepatan, ada yang gagap. Bintang Emon, bintang BT, Indra Primawan, Putra Patinama, Rio Dumatubun, itu sebenarnya gagap. Tapi mereka menemukan cara untuk mengatasi joke-nya. Kalau menurut gue, ini sekilas aja ya.
menurut gue turunkan kecepatan berbicaranya, semi mengejak, dan cara paling efektif untuk mendisiplinkan itu adalah dengar rekaman sendiri. Pernah nggak? Bukan video ya, audio. Ya bang, masalahnya juga saya tuh kadang nggak kuat lihat rekaman sendiri gitu, kayak jijik gitu ya. Jadi saya tak banting HP-nya bang. Itu apa normal atau? Normal, normal kok, normal. Semua juga gitu, semua juga geli sendiri. Waktu gue siaran, gue juga susah untuk evaluasi karena gue geli dengar suara sendiri. Iya. Tapi lama-lama coba gosok-gosok titik. Tapi kita kan dengerin itu bukan untuk memuaskan dan membuat happy kita untuk belajar. Karena bener, kalau lu dengar suara lu dan ngomong kecepatan, lu geli sendiri. Apaan sih lu ngomong apa sih gitu? Sehingga itu membantu lu untuk trauma kecil untuk lebih pelan. Menurut gua masalah lu tidak terlalu besar selama lu masih mau menurunkan kecepatannya. Kedua apa itu? Satu doang? Apa tipsnya? Apakah yang serak itu harus fokus ke serak dulu, apa memang latihan terus aja gitu? Enggak, suara lu nggak bisa diapa-apain. Udah gitu aja. Tapi turunkan kecepatan berbicara. Karena orang ketawa bukan karena lucu, orang ketawa karena ngerti. Kalau nggak ngerti, nggak bisa ketawa. Terima kasih Pak. Atau kalau saya mungkin bisa disiasati dengan tadi kan bahasanya pelan, sama mungkin setupnya juga jangan kepanjangan kali ya Bang. Iya betul. Kayak Bang Dani Aditya kan itu suaranya juga agak susah kan, maksudnya dia tuh nggak cuman fisiknya doang, tapi suaranya juga agak susah kita apa? Kita dengar, kita tangkap, tapi dia pakai cara dengan setupnya tuh dibikin pendek, punchline-nya juga cepet gitu, jadi kayak nggak kelamaan penonton nungguinnya gitu kan. Terima kasih Bang. Ya, bagus. Oke, ada lagi? Kita masih punya waktu, aman aja. Oh iya nih, kasih clip-on juga. Malam Bang Panji. Malam. Saya mau tanya nih. Yang pertama itu menurut Bang Panji, menurut apa yang paling utama tuh lucu dengan materi yang saru dan kotor, atau mencoba perlahan membangun materi yang clean gitu? Yang pertama lucu tapi iya, lucu tapi ngeblu dan yang lainnya, atau apa mencoba perlahan bangun materi yang clean. Terus pertanyaan yang kedua, kalau di materi itu harus ada emosi yang tersampaikan nggak sih? Itu. Oke. Gini, ini jawaban yang sering gua katakan. Tapi mungkin beda ya di Nuri ya, dan juga mungkin beda di Sunplas, gue juga nggak tahu. Tapi kalau menurut gue, ketimbang fokus mikirin blue atau clean, lebih baik nulis joke tentang diri sendiri. Udah aja, mau itu blue, mau itu clean, tapi nulis joke tentang diri sendiri. Kan ada 3 jenis ketawa. Ngajak penonton ketawain kita, topiknya kita. Ajak penonton ketawain yang lain, bisa orang, bisa benda, bisa kota. Ada ngajak penonton ketawain diri mereka sendiri. Nah, banyak di Indonesia belum bisa nulis joke tentang diri sendiri, udah pengen ngomongin Prabowo. Belum bisa bikin orang ketawa untuk membuat diri sendiri sebagai objek, udah pengen ngomongin agama Islam. Kejauhan. Bikin penonton ketawa dari kita dua aja sampai bisa. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya tadi ya? Kalau di materi itu harus ada di emosi. Ya, lebih tepatnya ketika menulis materi stand up, kamu harus terlebih dahulu menjawab sikap saya terhadap ini apa. Bingung, marah, bahagia, khawatir. Sikapnya mesti ada, bukan cuma untuk membuat joke lebih tajam, tapi orang lebih nangkep, lebih mudah nangkap emosi daripada nangkap kata-kata. Pernah nonton Donald Bebek kartunya, ngomongnya nggak jelas kan, tapi dia lucu kan, karena kita tahu dia lagi marah-marah, kita tahu dia marah-marah kenapa, yang penting sikapnya jelas juga. Yang penting sikapnya jelas, ya, betul. Makanya orang suka
suka yang emosinya tebel, paling gampang emang marah tuh paling tebel emosinya. Bingung juga bisa. Nuri punya joke bagus banget sikapnya, apa tuh joke soal sepatu yang lu bukannya kayak gimana tapi iya, jadi gue tuh iri sama Arafah yang dia tuh attitude-nya kurang bagus tapi diajakin stand up, dikasih panggung indoor di stand up fest. Sedangkan aku yang attitude-nya bagus-bagus saja dikasih outdoor, padahal aku tuh ketemu senior aja saking takutnya attitude jelek, ketemu senior aja nunduk. Sampai sekarang pun aku nggak apal mukanya Panji, lebih apal sepatunya gitu-gitu. Ya. Itu kan berawal dari kesal karena dia merasa kalah, tapi dia juga bagian ketemu sama founder, dia tegesin bahwa dia itu sebenarnya segan. Dan itu kan emosi kan, saking segannya, dia nggak ingin muka gue kayak gimana, sepatunya sih gue apal, saking sering nunduk. Nah jadi ketika materi stand up lagi ditulis, pastiin lu sikap lu terhadap apa yang lu ngomongin apa, karena orang juga gampang nangkepnya itu. Ya, makasih banyak. Ada teman? Jawaban itu? Tadi materi blue ya? Ya mending blue tapi lucu atau nggak apa-apa pelan-pelan tapi clean. Kalau ini aku pribadi ya, kan kalau cewek kan bisa dibilang ngomong jorok aja kan langsung lucu ya. Tapi aku sampai bertahun-tahun nggak pernah pakai privilege itu. Aku tuh berusaha bikin materi se-clean mungkin biar bisa tampil dimanapun. Jadi meskipun bisa aku ngomong kontol gitu lucu di panggung, tapi aku nggak pakai itu. Itu aja baru kita. Iya, tapi aku nggak pernah pakai itu sampai bertahun-tahun kalau nggak ada konteksnya gitu. Kalau memang ada materinya dan emang konteksnya bagus gitu ya, kenapa enggak gitu. Tapi agak riskan materi blue karena harus lucu banget. Karena kalau nggak lucu tuh yang nonton kayak mungkin risih, apalagi kalau mbak-mbak cewek-cewek yang nonton gitu. Ya. Waktu itu gue pernah ada cewek, dia ngomongin tetenya yang kecil. Iya, iya. Dan masalahnya walaupun itu fakta dan walaupun itu keresahan, nggak lucu sebenarnya. Jadi shock factor dapat, tapi nonton gitu. Ya. Sekarang udah nggak stand up orang. Oke, ada lagi mau nanya? Yang ini dulu ya, masih ini dulu ya. Sekalian titipin klipon ya. Ini titipan klipon. Benar. Abis ini kemana? Rajin kali. Dia sih. Maaf, benar nyebelin ya. Halo Kak Desi, salam ya buat Idan. kenalan Tinder. Dekat kamu. Oke, yuk. Halo Pak, kenalin nama aku Okjil lah. Okjil. Tadi kan disebutin ada beberapa jenis jokes ya, ngetawain diri sendiri, terus ngetawain hal lain, atau ngajak penonton ngetawain mereka gitu ya. Apakah itu sebuah tahapan gitu Pak? Masalahnya kadang tuh aku tuh suka ngerasa kayaknya gak menarik deh ceritain diri sendiri di hadapan orang gitu. Kayak emang aku pantas gitu. Maksudnya kadang tuh ngerasa minder gitu. Gak tau kenapa, mungkin ada distraksi trauma atau gimana. Terus justru tuh yang sering keluar tuh kayak kepikiran ngetawain hal lain gitu. Dan gak nyerang orang juga sebenarnya gitu. Tapi yang ada justru lebih banyak gak lucunya Bang. Lebih banyak gak lucunya ketika ngomongin orang. Iya, ketika ngomongin hal lain itu gitu ya. Makanya sekarang tuh lagi struggle buat nyoba ngetawain diri sendiri gitu. Tapi pas buat jokes selalu ada muncul perasaan kayak namanya pantas gitu ngomongin diri sendiri gitu. Kayaknya gak lucu deh, gitu selalu gitu. Ya, oke. Gue sangat suka pertanyaan ini. Dan nanti Nuri mungkin bisa tambahin juga. Gue sangat suka pertanyaan ini karena lu bukan salah satu yang kayak gitu, kayak ngerasa minder untuk cerita diri sendiri. Nah tapi lu tadi nanya, apakah itu tahapan? Ketawain diri kita, ketawain yang lain, dan ketawain penonton. Sebenarnya tidak. Hanya saja, memang makin lama makin susah. Lebih mudah ngajak mereka ketawain kita, agak lebih susah ngajak mereka ketawain yang lain, karena izin ketawanya kan penonton nggak tahu dikasih atau enggak. Kalau ngajak ketawain kita kan izinnya kita yang kasih, kan kita sendiri. Jadi lebih mudah untuk mereka ketawa. Dan yang terakhir paling susah, karena nggak semua orang nyaman menertawakan diri sendiri. Nah, tapi alasan kenapa lu disuruh ketawain diri sendiri dulu, bukan cuma karena itu lebih basic, tapi sebenarnya untuk melindungi lu. Karena banyak di Indonesia
belum bisa nulis joke solid, udah mau ngomongin prabowo. Artinya lucu dulu, ngejelek-jelekin simbol negara gitu loh ya. Jadi itu bisa buat melindungi dulu. Kalau lu lucu, lu bisa selamat ngomongin apapun, tapi lucu dulu, jadi bisa untuk melindungi lu. Nah yang kedua, kekhawatiran hidup lu gak menarik, gue jamin salah. Lihat suci aja, semua juga satpam menarik nggak ya, semua juga gitu. Gilbas orang kaya yang gak punya masalah menarik nggak ya, semua juga gitu. Tapi gue mau kasih satu contoh. Tahu nggak ada komika bernama Odi Ajala? Dia pernah bikin spesial pertamanya yaitu ceritain Ajala. Ini orang mau bikin spesial di Comika Comedy Club. Gak ada yang kenal Indonesia mah. Promo gue cerita tentang premis dari ceritain Ajala, yaitu soal dia dekat sama cewek, lalu ada momen yang dia rasa membuat ceweknya pergi dari dia. Udah itu lah. Di dalam ceritanya dia cerita soal gue dan Abu banyak banget duit, gue siap untuk ajak pacaran itu cewek untuk ajak mewah. Terus dia ngomong sama ceweknya, makan McD yuk. Itu sangat relatable. Begitu banyak orang di Indonesia ngalamin hal yang sama. So dia laku tiketnya dan lucu. Sayang dia pongah dan arogan. Setelah itu dia bikin cowok gak mau open mic, ngebom cuma nyusul. Tolol. Kan jadi pada tahu bang. Nggak tahu ini. Kita tolol. Nggak tahu. Tapi gua usul coba berlangganan Comika ID. Kalau ada rezeki ya, berlangganan 99.000 sebulan. Punyanya Odi dua-duanya itu dia ada di paket basic. Tonton show yang pertama. Dia bukan siapa-siapa, bahkan joke dia biasanya bukan gaya joke dia waktu bikin spesial tersebut, dia one-liner biasanya. Pas bikin spesial storytelling sepanjang show, tapi relatable. Padahal Odi siapa Odi? Tapi ceritanya mewakili banyak orang. Itulah kenapa lu perlu untuk ngomongin tentang diri sendiri, karena lu lebih relate. Siapa yang relate tinggal di New York. Siapa yang relate? Siapa yang relate punya kucing harganya 15 juta kayak Raditya Dika? Siapa yang relate? Lu lebih relatable. Tapi kalau lu nggak bisa mengatasi minder itu, maka gue bisa berkesimpulan lu nggak layak untuk sukses. Ya? Tadi yang diceritain sama Bang Panji udah lengkap. Paling cuma nambahin, kalau lu merasa diri lu nggak menarik, justru panggung ini yang bikin lu menarik nantinya. Itu aja sih paling. Ya kan Bang? Intinya itu nonton show Odi yang pertama, yang kedua jangan. Nggak usah. Kalau gue usul nonton juga karena kan jadi ketawain. Itulah orang arogan bikin spesial tuh. Ya. Lagian udah satu paket juga, lu bayar 99.000 dapat dua-duanya. Lebih lucu opener dari itu. Saya yang kedua namanya apa sih? Hah? Ceritain lagi dong. Hah? Ceritain lagi lah pokoknya. Ya. Openernya Abdur, cuma lu bayangin. Itu show openernya Abdur. Abdur yang lucu dia anyap sepanjang show. Cuma ada satu titik ketawa selama 1 jam. Saking sedikitnya, orang Comika ini mau bikin materi promo bingung. Gue mau nge-klip dari yang mana ya? Gue klip punchline-nya, tapi udah itu doang lucunya. Gue klip yang lain nanti orang nggak mau nonton, serba susah. Yaudah, oke. Masih ada waktu kita, silakan. Ada mau nanya lagi? Itu mas, silakan. Udah megang telepon? Udah ya? Udah. Kenalin Bang, saya Febri. Jangan di kebelakangin dong, klik-kliknya dong. Febri ya? Iya Febri. Jadi saya sudah open mic selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun ini Febri itu selalu kesusahan sama ingat materi yang Febri tulis. Nah belakangan ini Febri itu mencoba untuk emang harus
nyebut nama sendiri gitu ya. Kamu kayak orang Sunda. Ya Febri itu mencoba untuk open mic tapi nggak, materinya tuh nggak Febri tulis, jadi cuma Febri Awang. Nah pertanyaannya adalah itu salah nggak sih Bang? Oke. Siapa lagi yang punya masalah yang sama dengan Febri? Tahu udah profesional. Febri, gue mau ngasih solusi dan solusi itu sah. Pas open mic baca. Ya, karena yang kita perlu tahu dulu adalah lucu atau enggak joknya. Pelan-pelan menghafal nanti. Bilang aja, teman-teman, Febri suka lupa. Izin Febri sambil baca ya, baca. Karena di luar sana, begitulah cara penulis buku mempromosikan buku komedi mereka. Tahu orang namanya David Sedaris? Ada, dia penulis, dia idolanya Raditya Dika. David Sedaris nulis belasan kayaknya buku humor, buku komedi cerita lucu. Promonya itu di toko buku, membaca tulisannya sendiri. Tapi kalau tulisannya lucu, pada tawa. Radit sebelum stand up belum meledak, begitu kelakuannya. Cek aja di YouTube masih ada. Marbot Merah Jambu, dia ke toko buku Gramedia, di sini ada fansnya, dia baca. Tapi baca itu tebal emosinya gitu. Tapi karena emang tulisannya lucu, penonton ketawa. Nah kalau gue usul, pelan-pelan Febri, cari tahu dulu aja kamu lucu atau kamu lucu joknya. Gak apa-apa sudah baca, baca aja. Dan gak apa-apa, bilang di depan. Jangan bikin elephant in the room, jangan bikin penonton Miko baca, ngomong aja. Teman-teman, Febri gampang lupa, kata Bang Panji, Febri disuruh baca aja. Yang penting joknya lucu atau enggak, baca aja. Tapi Febri jangan lupa, joknya tetap harus di-deliver ya. Jangan cuma dibaca. Kalau emang ada bingung, kelihatan adanya bingung. Kalau ada emosi, keluarin emosinya, tapi sambil baca aja. Ya, itu satu. Yang kedua, apa bilang? Actuality ya? Apakah salah tanpa menulis itu salah? Nah, dia tuh nggak mau nulis Bang Panji, tapi maunya langsung open mic aja gitu. Tanpa nulis gitu ya? Tapi materinya tuh cuma di awam gitu loh. Jadi cuman ada di imajinasinya dia aja Bang, nggak mau nulis dia. Oke. Sebenarnya di Indonesia dan luar negeri ada yang kayak gitu. Dave Chappelle nggak pernah nulis. Benar nggak bohong? Dave Chappelle nggak pernah nulis. Tapi open mic-nya lama banget. Chris Rock juga cuma bawa pointer. Tapi dulu mereka punya disiplin menulis, jadi udah bisa ilmunya sehingga bisa langsung keluar kepala. Jadi sebaiknya tetap nulis. Di Indonesia juga ada komika yang nggak pernah nulis, Mongol dan Soleh. Tapi kita nggak seberbakat mereka. Kalau gua sih usulnya sih karena stand up comedy itu basic ya penulisan, baiknya sih nulis juga. Kalau gue nggak tahu kalau mungkin dulu punya pendapat beda. Sebenarnya ada sih di Tangsel, kayak dulu tuh Rizky Ambon namanya. Dia tuh nggak nulis materinya, tapi dia cuma tulis premisnya apa yang mau diceritain, nanti panselnya dia emang nemu di panggung. Tapi kan emang dia emang udah basicnya udah punya sense komedi yang tinggi, dia bisa improve segala macem. Nah, apakah Febri punya kemampuan itu? Mungkin kalau belum, nggak apa-apa ditulis aja, mungkin premis atau ceritanya. Tapi kalau itu sih stand up yang buat niatnya cuma seneng-seneng aja ya Bang Panji. Ya. Kalau untuk secara karir mungkin agak susah kalau untuk serius gitu ya. Jawab Febri. At least gue paling inget sama dia. Gue kayak inget sama dia. Oke, siapa lagi mau nanya? Ya, yang itu dulu ya, itu sebenarnya. Tolong kasih clipboard juga ya. Oke, yang megang clipboard tapi jangan berisik ya, silakan. Oh ya, kalau Baji saya Ma'ruf, saya mau tanya, kalau kita lagi ngalamin kreatif block atau lagi stuck banget gitu, apa yang harus dilakukan? Itu aja, terima kasih. Gua kasih usul Radit aja ya, disiplin aja. Radit itu tiap hari nulis, walaupun gak lucu, karena prinsip dia adalah writing is rewriting.
Artinya bagian dari menulis adalah menulis ulang. Lu pasti bisa nulis, cuma malah lu nahan kan, aduh nggak lucu nih gitu kan. Biarin aja, terus aja. Gue juga waktu itu pernah bikin satu hari satu bit. Bisa nulis joke, walaupun belum tentu lucu, tapi bisa aja. Jadi Seinfeld bilang, there is no writer's block. There is no writer's block. Sadari aja, nulis joke itu susah. Nggak mungkin lu sekali lucu, sekali nulis langsung lucu. Lu akan nulis, lalu lu terus ulang. Semua penulis di planet bumi nggak percaya dengan creative block, nggak percaya dengan writer's block, karena mereka nulis setiap hari. Radit nulis buku sehari satu kalimat. Sekarang kayaknya sehari satu halaman deh, tapi dia disiplin sehari satu kalimat, abis itu sehari satu paragraf. Jelek juga nggak peduli, karena setelah selesai toh akan dia tulis ulang anyway. Jadi itu jawaban-jawaban dari mereka. Mungkin lebih ke stucknya itu nggak ada keresahan kah, atau nggak nemu lucu kah, atau nggak ada yang mau dibahas, atau gimana secara spesifiknya gitu? Kadang itu ada keresahan, cuman belum tahu apa ya sikapnya gimana. Terus kadang itu juga jokesnya pas dicoba di open mic nggak kena, kayak gitu sih. Tapi kan wajar ya dicoba di open mic nggak kena ya. Itu juga open mic dicoba berkali-kali kan. Ajaib dia ingin sekali coba langsung lucu. Iya benar. Tapi silakan. Tapi secara apa ya tadi Febri ya? Febri jadinya. Sama dia Febri. Oh iya, memang keresahan tuh emang nggak semua keresahan itu emang bisa dijadikan materi. Ya, makanya kita tuh gunanya kita tiap ada keresahan catat. Nanti suatu saat kita nemu lagi moodnya bagus. Oh kayaknya bisa deh keresahan yang kemarin ini yang udah lama atau yang baru-baru sekarang ini tuh bisa lah, nggak tahu lah. ngeblank. Tapi kebayang ya, kebayang. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir karena bentar lagi kita 1 jam. Ayo, tadi yang mau nanya siapa? Ya, itu dia Mas, silakan. Selamat malam Pak Panji. Ya malam. Aku mau nanya aja nih Bang. Bang Panji kan konsisten sekali ya Bang ya, bikin show. Terus juga tema show-nya tuh menarik tuh. Nah untuk ingin tanya, sebenarnya yang diunggulkan dulu itu konsistennya atau hal yang ingin diomongin dulu Bang? Jangan nulis joke atau bikin spesial? Judul dulu atau materi dulu gitu. Ketika bikin show itu loh, maksudnya Abang itu kejar konsistennya untuk bikin tiap 2 tahun atau karena isu yang diomongin? Oke gini, mungkin gue jawab kenapa gue bikin spesial terus ya. Karena saya suka melawak. Udah, sumpah dari lain. Bikin spesial itu, lu udah pernah bikin spesial belum sih? Gue belum bikin, makanya nggak jawab nih. Bikin spesial itu ya. Makanya gue menyarankan lu tuh disiplin nulis. Disiplin nulis, joke lucu kumpulin sampai 30 menit aja. Bikin spesial itu membahagiakan. Kalau lu ngelawak tanpa pamrih, ngerti nggak pamrih? Ya lu ngelawak tapi harus laku, ngelawak tapi harus bikin body respect abang-abangan gitu. Kalau lu ngelawak karena lu suka bikin orang ketawa dan ketawa, orang suka nanya, Radit waktu itu pernah nanya sama gue di mobil Alphardnya, lu ngapain sih tur mulu, bukannya kata lu capek. Gue inget tuh pertanyaan, capek sih tapi di atas panggung tuh terbayarkan banget. Sekarang dia tur mulu kerja nggak mau berhenti. Gak ada yang lebih bahagia dari ngelawak, jadi diri sendiri dan diterima sama yang nonton. Semua orang tuh susah banget pengen diterima sama orang lain, diterima masyarakat. Kita nih yang tolong ngomongin sesuatu sesuai dengan keyakinan kita, diterima sama mereka. Candu itu. Biasanya orang spesial pertama tuh lama banget. Sekalinya udah bikin spesial, gatal pengen bikin lagi.
Tapi beberapa komika karena pabrik ya, ketika misalnya dia bikin show, nih lihat, oh dia aja, nggak bikin spesial lagi dia. Spesial pertama sukses, spesial kedua dia nggak sukses, jadi berhenti. Padahal kalau lu bikin stand up karena lu pengen bikin orang ketawa, bukan untuk kepuasan diri atau streamingan di Comika ID tinggi, dia ngelawak aja. Nah jadi gue tuh bikin spesial karena gue seneng ngelawak. Tanya deh siapapun, pasti mereka suka bilang gini, Mas Panji nggak ada diri aja udah mau stand up. Tanya aja, karena gue seneng ngelawak. Nah kalau pertanyaan kemudian tema dulu baru nulis ke arah sana, atau nulis dulu baru dikumpulin, gue tuh yang kedua, nulis, gue mau nulis dulu, nulis aja. Judul itu sebenarnya ya nggak ada hubungannya sama isinya, cuma judul aja buat, nah gitu. Mesake bangsaku apa coba? Gue cuma dengar ada istilah mesake bangsaku lucu. Lagi di Jogja, pada Indro ngomong sama temennya, ngoceh, temennya bilang mesake bangsaku. Coba apa tuh artinya? Kasihan bangsaku lucu ya, gue jadi judul. Udah, komodo benoy, apa coba komodo benoy? Gak ada, itu pengennya gue aja. Tapi karena saya dulu kuliah seni rupa, dulu ada mata kuliah kritik seni. Jadi kita emang diajarin untuk ngebacot karya sendiri gitu kan lebih. Jadi gue kayak, oh kayaknya bagus sih seni tadi berapa ya? Gitu ya? Ngeri, kata Pak? Enggak sih Bang, paling untuk jembatannya berarti show pertama ya? Show pertama dulu. Hah? Iya, show pertama. Jadi kemarin juga aku sempat nanya sama Bang Panji gimana caranya bikin show pertama kali. Kata Bang Panji apa Bang? Mulai dulu aja gitu katanya. Terus udah segitu doang. baik. Iya. Ini rencananya aku mau mulai setelah mendengar petua dari Bang Panji, insya Allah tahun ini saya akan memulai show saya. Itu dia. Gak salah ngomong gitu. Muri di Yogyakarta, 3.000 penonton guys. Emang iya Bang? Iya. Ada teman? Udah. Teman-teman, makasih banyak atas waktunya. Abang-abanganku, tadi gue ngeliat ada abang-abanganku di sana, Iqbal Putu, AB, segala macam, terima kasih. Dan juga Bonar Manalu. Bonar lagi syuting film ya? Sudah selesai? Berita film. Komkon Bang dia, Komkon. Bintang Komkon. Terima kasih banyak atas waktunya. Sorry, mungkin keterbatasan ya, tapi moga-moga bisa membantu. Sampai ketemu di atas video. Thank you semuanya. Sekali-kali. Nur,